Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ren Febrianto dengan NIM 03191074 dari Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hardness atau pengujian tarik. Dasar teori. Pengujian hardness atau uji kekerasan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi sifat material karena cenderung lebih cepat dan nyaman. Ketahanannya terhadap penetrasi atau identasi permanen. Kekerasan yang baik umumnya berarti bahwa bahan tersebut tahan terhadap goresan dan keausan. Namun, berbagai metode pengujian disesuaikan karena perbedaan kekerasan di antara material yang berbeda. Kemudian apa saja jenis ukuran hardness? Yang pertama yaitu kekerasan goresan, yaitu pengujian kekerasan dengan mengukur tinggi pantulan dari bola baja atau intan hammer yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kemudian yang kedua yaitu kekerasan lekukan, yaitu pengujian kekerasan terhadap bahan dalam menentukan kekerasannya dilakukan dengan indentasi atau bekas penekanan pada benda uji sebagai reaksi dari pembebanan tekan. Kemudian yang ketiga yaitu kekerasan goresan, yaitu pengujian kekerasan terhadap bahan dalam penentuan kekerasannya dengan mencari kesebandingan bahan yang dijadikan standar pengujian. Kemudian ini adalah metode pengujian hardness. Yang pertama itu dari metode Brinell, adalah pengujian dengan cara menekan permukaan benda uji pada suatu indentor. Penekanan indentor tersebut dilakukan dengan menekan beban pendahuluan atau beban minor, kemudian ditambah dengan beban utama atau beban mayor. Kemudian beban mayor dilepaskan sedangkan beban minor masih dipertahankan. Ini adalah gambar dari alat uji metode Brinell. Kemudian di sebelahnya adalah dimensi pengujian hardness Brinell. Kemudian yang kedua adalah metode Rockwell. Adalah pengujian dengan cara menekan permukaan benda uji dengan suatu indentor. Penekanan indentor tersebut dilakukan dengan menekan beban pendahuluan atau beban minor, kemudian ditambah dengan beban utama atau beban mayor. Kemudian beban mayor dilepaskan, sedangkan beban minor masih dipertahankan. Ini adalah gambar dari alat uji hardness tipe Rockwell. Kemudian yang di sebelahnya adalah dimensi pengujian hardness tipe Rockwell. Kemudian yang ketiga yaitu metode Vickers, adalah pengujian dengan menggunakan mesin hardness tester yang berbentuk piramida dengan sudut 136 derajat. Biasanya, metode ini dipakai untuk mengukur material logam yang berukuran kecil atau mikro seperti serbuk besi, logam olahan, dan lainnya. Ini adalah gambar dari alat uji hardness tipe Vickers, kemudian yang di sebelahnya adalah dimensi pengujian hardness Vickers. Kemudian prosedur metode Brinell. Yang pertama, spesimen uji harus rata, halus, ketebalan minimal 6 mm, bisa ditempuh dengan baik, dan permukaan uji harus horizontal. Yang kedua, indentor yang digunakan adalah bola baja yang sudah dikeraskan, tapi untuk material atau bahan yang sangat keras, digunakan bola dari karbida tungsten. Yang ketiga, syarat pembandingannya itu P/D2 sama dengan 30. Digunakan untuk baja, 10 digunakan untuk tembaga dan paduannya, serta 5 digunakan untuk aluminium dan paduannya. Yang keempat, pengujian kekerasan ini dilakukan selama menekan indentor pada permukaan spesimen selama 10-15 detik. Kemudian ini adalah prosedur dari metode Vickers. Yang pertama, spesimen uji harus rata, halus, dapat ditumbuh dengan baik, dan permukaan horizontal. 2. Indentor yang digunakan adalah piramid intan yang beralas bujur sangkar yang memiliki sudut puncak antara dua sisi yang berhadapan adalah 136 derajat. Yang ketiga, pada dasarnya semua beban bisa digunakan, kecuali untuk pelat yang tipis harus digunakan beban yang ringan. Yang keempat, pengujian kekerasan ini dilakukan dengan menekan indentor pada permukaan spesimen dengan waktu selama 10-15 menit. Yang kelima, nilai kekerasan pengujian ini dinyatakan dalam satuan DPH, yaitu Diamond Pyramid Hardness, yang dihitung berdasarkan diagonal indentasi. Kemudian ini adalah persamaan atau rumus yang digunakan untuk pengolahan data. Yang pertama dari metode Brinell, yaitu HB sama dengan 2F per Pi D nggak kurung D dikurang akar dari D pangkat 2 dikurang D pangkat 2 tutup kurung. Kemudian yang ini adalah persamaan atau rumus yang digunakan untuk pengolahan data pada metode Rockwell. Rumusnya itu HR sama dengan E besar dikurang E kecil. Kemudian yang ketiga adalah persamaan atau rumus yang digunakan untuk pengolahan data pada metode Vickers, yaitu D sama dengan D1 tambah D2 per 2. Kemudian langsung diselesaikan menjadi HV sama dengan 2F sin 136 derajat dibagi 2 per D pangkat 2. Kemudian dapat disingkat menjadi seperti ini rumusnya. HV sama dengan 1,854 kali F
per D pangkat 2. Ini adalah grafik hubungan antara hardness dan tensile strength. Dalam garis horizontal ini adalah primal hardness number, kemudian yang garis vertikal ini adalah tensile strength, satuannya megapascal. Kemudian ini adalah konversi skala dalam hardness center. Ini adalah salah satu contoh studi kasus atau contoh soal. Seseorang melakukan uji kekerasan pada sebuah logam dengan alat uji Rockwell dengan menggunakan indentor intan dan indentor bola dengan kedalaman penetrasi beban utama adalah 0,078. Maka angka kekerasan Rockwell adalah, langsung saja kita selesaikan. Pertama ditulis dulu diketahuinya H sama dengan 0,078, E sama dengan 100 untuk indentor titan, E untuk indentor bola sebesar 130. Kemudian ditanyakan ada HR. Yang pertama, mengukur kedalaman penetrasi yang sama jika menggunakan indentor titan. Ini adalah hasil dari kedalaman penetrasi dengan menggunakan indentor titan. Kemudian yang kedua, mengukur kedalaman penetrasi yang sama jika menggunakan indentor bola. Ini adalah hasilnya dari indentor bola itu sebesar 91 HR. Dan untuk indentor titan sebesar 61 HR. Demikian dari penjelasan pengujian hardness atau pengujian kekerasan dari yang saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.